Si pengunjung ini kelihatannya berniat jahat. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar dengan langkah lebar. Nyali Katie sangat besar seperti seekor kerbau. Rasanya belum selesai satu masalah sudah timbul lagi masalah yang lain. Dia khawatir Reka akan ribut dengan mereka, jadi dia bergegas mengejar Reka lalu berkata dengan suara kecil, "Tuan Valkyrie, tolong usahakan supaya jangan ribut dengan mereka ya. Mereka punya kuasa dan kekuatan yang besar, kalau kita membuat mereka marah maka hanya dengan satu perkataan saja mereka bisa menutup perusahaan kita. Mengenai satpam yang dipukul, kita berikan saja sedikit uang santunan untuknya. Ingat, sebuah ketidaksabaran yang kecil akan menyebabkan masalah besar." Reka sempat ragu tapi akhirnya dia mengangguk, "Baiklah." Katie pun merasa lega. Kemudian dia meminta maaf pada satpam, Asta, maaf ya sudah membuatmu menerima perlakuan yang tidak baik. Tapi kita tidak bisa membuat orang-orang ini marah. Tenang saja, aku akan memberimu sedikit uang untuk ganti rugi." Asta terkejut mendapat perlakuan seperti itu. "Nona Bulzar, aku khawatir kalau perbuatanku tadi akan membuat kalian dalam masalah. Yang penting kalian tidak menyalahkan diriku, itu saja sudah cukup, tidak perlu memberikan aku uang." Katie berkata, "Ayo jalan, kita sambut mereka dulu, nanti saja kita bicarakan lagi." "Iya, Asta," si satpam menganggukkan kepala. Hendro dan Kouji beserta kawanannya mencari sebuah paviliun dan duduk di sana. Ketika Hendro melihat mereka datang, dia langsung menaikkan volume suaranya, "Siapa di antara kalian yang merupakan penanggung jawab perusahaan ini? Tuan Ludi sendiri datang ke perusahaan kalian. Harusnya ini adalah sebuah kehormatan untuk kalian namun kalian malah tidak menyuguhkan apa-apa, bukankah ini keterlaluan?" Reka menjawab dengan dingin, "Slaps yang telah memukul satpamku." Hendro pun membalas dengan dingin, "Salah satpammu yang tidak tahu diri, bahkan dia masih berani menghalangi kami." Reka mengulang pertanyaannya sekali lagi, "Siapa yang memukul satpamku?" Ekspresi wajah Hendro terlihat angkuh, "Aku yang memukulnya, kenapa? Aku memberi pelajaran pada bawahanmu." Belum selesai dia berbicara, Reka sudah melaju ke depan dengan cepat bagaikan sebuah roket, dia langsung menamparkan wajah Hendro. Plak, suara tamparannya terdengar nyaring. Tubuh Hendro hingga berputar 360 derajat karena tamparan tersebut, lalu dia terhempas ke tanah dengan keras dan mulutnya berdarah. Bahkan satu buah giginya sampai patah. Sial. Dalam sekejap suasana menjadi sangat hening, hingga suara jarum saja bisa terdengar jelas. Orang-orang di sekeliling mereka melotot menatap mereka, wajah mereka terlihat sangat terkejut. Orang ini bahkan berani memukul sekretaris kota Metix di hadapan begitu banyak orang, terutama di hadapan sekretaris kota, Kouji. Apakah hidupnya masih kurang dan mau cari mati ya? Katie menatap langit, dia hanya bisa menangis tanpa air mata. Padahal tadi dia sudah berjanji padaku untuk tidak macam-macam, dan tidak mencari masalah dengan mereka. Kenapa ucapannya tidak bisa dipercaya? Ternyata, laki-laki adalah seorang pembohong besar. Asta yang tadi ditampar tapi tidak menangis, sekarang malah bercucuran air mata. Dia sama sekali tidak menyangka kalau demi seorang satpam biasa seperti dia, bosnya rela memukul Hendro dengan resiko perusahaan bakal ditutup. "Bos, Anda adalah orang yang mulia." Hendro termangu beberapa saat barulah dia sadar. Amarahnya meledak dan dia langsung meloncat berdiri kemudian menunjuk Reka dan memakinya, "Dasar bedebah kamu, kamu bahkan berani memukul diriku. Kamu terang-terangan menyerang penegak hukum, ini adalah kejahatan yang sangat besar. Aku juga akan mengadukanmu dengan pasal menghalangi tugas resmi, tunggu saja kamu pasti akan masuk penjara." "Sekretaris Ludi, Anda lihat sendiri betapa angkuhnya orang ini, Anda harus membela diriku." Kouji meraung marah. Bawahannya dipukul tepat di depan matanya, ini sama saja dengan tidak menghargai dirinya. Bukan hanya wajah Hendro yang ditampar, tapi ini sama saja dengan menamparkan mukanya. Kalau kabar ini tersebar keluar dan didengar oleh orang lain, bukankah ini akan menjadi bahan lelucon?
Dia berkata dengan emosi, segera lapor polisi. Orang ini telah menggunakan kekerasan untuk mengancam kita, serta menghalangi tugas resmi, jadi dia harus membayar harga yang setimpal. Bawahannya segera mengeluarkan handphone dan menelepon polisi. Ekspresi wajah Kathy dan yang lainnya terlihat pasrah. Habislah sudah, tindakan mereka yang ceroboh telah mencelakakan kita dan perusahaan. Sekretaris Ludi sendiri percaya kalau mereka telah menggunakan kekerasan dan mengancam, serta mengganggu tugas resmi, maka perusahaan sudah pasti akan ditutup. Namun, mereka tetap tenang dan tidak panik. Dia malah berkata pada Kathy, "Kathy, ambil rekaman CCTV pintu gerbang lalu serahkan pada Vania dari Salt Entertainment dan minta dia supaya sebarkan berita ini. Para pelayan publik ini digaji dari uang pajak rakyat, kalaupun tidak melindungi para pembayar pajak ini masih bisa diterima, tapi ini malah berani menindas orang yang membayar pajak. Biar masyarakat tahu, uang pajak yang mereka bayarkan ternyata malah digunakan untuk memelihara tuan besar seperti ini." Kathy tertegun sejenak dan sorot matanya berbinar-binar, "Aku mengerti." Mendengar ucapan mereka, wajah Kouji, Hendro dan yang lainnya langsung memerah. Pantas saja orang ini sangat angkuh, dia pasti punya backingan kuat yang bisa diandalkan. Sekarang Salt Entertainment sedang berada di atas angin, kalau mereka menyebarkan berita tentang Hendro yang memukul orang maka sudah pasti akan membuat masyarakat marah dan efeknya akan besar. Perdebatan kali ini sudah cukup untuk menghancurkan mereka berdua. Sedangkan untuk mereka, dia hanya perlu mendekam beberapa hari di penjara, lalu denda sekitar 2-4 juta, bisa dibilang dia tidak mengalami kerugian apa-apa. Kouji tidak mungkin melakukan transaksi jual-beli yang mana kerugiannya lebih besar dibanding dengan musuhnya. Dia bergegas memanggil Kathy, "Cukup, semuanya berhenti. Reka, Hendro telah memukul orangmu, jadi memang tindakan dia tidak bisa dibenarkan, namun sekarang kamu telah membalasnya, jadi seharusnya sudah impas. Kalian berdua sama-sama mengalah, lalu berdamai dengan masalah ini, bagaimana?" Reka menjawab, "Aku tidak keberatan." Hendro malah merasa sangat dirugikan. Nyawa satpam ini seperti tidak berharga, sedangkan aku direndahkan seperti seekor anjing. Kalau masalah ini dianggap impas, maka ini berarti posisiku sama seperti dia, orang rendahan. Tapi di saat seperti ini dia harus rela mengakuinya, kalau tidak maka dia beresiko kehilangan jabatannya. Jadi dia menggertakkan gigi dan berkata dengan nada tidak rela, "Aku juga tidak keberatan." Kathy dan yang lainnya tersenyum masam melihatnya. Sebuah badai besar yang hampir saja menghancurkan Lupin Farmasi, dihancurkan begitu saja oleh Reka hingga tinggal akarnya saja. "Tuan Valkyrie, sangat luar biasa." Kouji berkata, "Baiklah, kita tidak usah basa-basi, langsung masuk ke inti permasalahannya. Kota Geffen akan memilih 3 perusahaan teratas. Seluruh perusahaan di kota ini yang memenuhi syarat bisa mengikuti kompetisi ini. Kedatangan kami kali ini adalah untuk inspeksi. Kalau Lupin Farmasi tidak punya masalah apapun maka kami akan memberi kalian sertifikat penghargaan untuk 3 perusahaan teratas." Baru saja Kathy dan yang lainnya merasa lega, tapi sekarang hatinya dibuat berdebar tidak karuan lagi. Pemilihan 3 perusahaan teratas. Apakah mereka benar-benar berniat baik? Jangan-jangan mereka menggunakan alasan ini untuk sengaja mencari kesalahan, dan ketika mereka menemukan bahwa perusahaan ada masalah, mereka langsung menutup perusahaan. Kemungkinan ini sangat besar. Kathy memandang Reka dengan gugup dan meminta pendapatnya. Reka malah menjawab dengan senang hati, "Ini adalah hal yang baik, kami pasti akan bekerja sama dengan Tuan Ludi." Kouji berkata, Baiklah kalau begitu. Sekarang saya minta seluruh perusahaan dan karyawan untuk berhenti bekerja, lalu semua karyawan yang ada berkumpul di sini, dan tidak boleh mengganggu inspeksi kami." Reka mengangguk, lalu berkata pada Kathy, "Kathy, ikuti petunjuk Sekretaris Ludi." Kathy berpikir sejenak, akhirnya dia pun mengangguk, "Baiklah." Meskipun dia tahu kalau mereka berniat buruk, akan tetapi yang bisa terpikirkan olehnya, pasti juga akan terpikirkan oleh Reka, jadi dia berusaha untuk tidak khawatir.
Seluruh karyawan dengan cepat telah berkumpul di lapangan. Kouji menunjuk belasan pejabat publik tersebut dan berkata, "Pergi sana, periksa yang benar dan harus sesuai dengan fakta yang ada. Bagian yang baik harus diberi pujian, kalau ada yang kurang maka harus dikoreksi, dengan demikian barulah bisa maju." Mereka mengangguk lalu mulai berpencar dan pergi inspeksi ke departemen yang berbeda. Hendro juga ikut dengan tim inspeksi. Reka berkata pada Katie dan yang lainnya, "Kalian, pergi dampingi para kepala inspeksi, dengarkan komentar dan saran mereka dengan teliti." Katie menjawab, "Baik." Tak disangka Ludi malah melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian tidak perlu ikut. Kalau ikut nanti malah mempengaruhi hasil inspeksi menjadi tidak objektif. Mengenai komentar dan saran, akan kami beritahukan pada kalian setelah inspeksi selesai." Reka merasa agak kecewa, "Baiklah." Hendro pun berjalan masuk ke pabrik, wajahnya terlihat menyeringai. "Dasar Valkyrie keparat, dia membuatku kehilangan harga diri. Hari ini aku akan membuatmu membayar harga atas kesombonganmu." Dia memeriksa area produksi dengan asal-asalan, berjalan seenaknya sendiri dan mendekat ke sudut barat laut gedung produksi. Di sudut barat laut tersebut ada sebuah pintu kecil yang sangat tersembunyi, kalau tidak diperhatikan dengan baik maka tidak akan kelihatan. Dia memandang ke sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang memperhatikan dirinya, lalu dia segera membuka pintu itu dan melangkah masuk. Yang ada di belakang pintu tersebut adalah sebuah halaman belakang yang sudah tidak terpakai, rumput ilalangnya bahkan tumbuh hingga setengah tinggi orang dewasa. Di tengah halaman belakang tersebut berdiri sebuah gubuk kecil dari seng. Kondisi gubuk kecil itu sama tidak terawatnya dengan halaman belakang, bagian luarnya sudah berkarat, dan atapnya sudah banyak yang hilang, bahkan gubuk itu juga sudah dipenuhi dengan rumput ilalang. Hendro tahu dengan jelas, kalau gubuk kecil tidak terawat ini tiap tahunnya telah menghasilkan keuntungan hingga lebih dari 20 triliun, sebanding dengan 10 perusahaan Lupin Farmasi. Dia mengeluarkan korek api tanpa ragu-ragu, lalu membakar gubuk tersebut. Setelah api berkobaran, barulah dia diam-diam kembali ke area produksi. Dia mengedipkan mata kepada para pejabat yang sedang menginspeksi, dan mereka langsung menangkap isyarat tersebut, lalu mengikuti Hendro berjalan keluar dari area produksi. Baru saja mereka pergi, sebuah bayangan seseorang muncul dari sudut yang tersembunyi. Bayangan seseorang ini bukanlah orang lain, dia adalah Tamara. Dia selalu memantau pergerakan Hendro dari kegelapan. Waktu itu Tamara dibuat mabuk oleh Reka, lalu dia merebut Katie, dan sejak saat itu dia membenci Reka. Tadinya dia berniat bekerja sama dengan kepala geng pembunuh Akatsuki untuk membuka kedok Reka, namun tidak disangka Reka malah memasang alat penyadap di tubuhnya dan mendengar rencananya. Supaya keberadaan Reka tidak diketahui oleh Akatsuki, maka akhirnya dia mempertahankan Tamara di kubunya, dengan demikian dia lebih leluasa untuk memantau tindak tanduknya. Tamara berjinjit sambil membuka pintu kecil tersebut, lalu dia berjalan masuk ke halaman belakang dan mendapati gubuk kecil lusuh yang sedang terbakar. Dia bergegas mengambil alat pemadam api dan berhasil memadamkan api tersebut. Setelah dia selesai, dia langsung melompat keluar dari dinding halaman belakang, lalu memutar ke pintu gerbang Lupin Farmasi dan kembali samping Reka. Kouji dan yang lainnya hanya menganggap Tamara karyawan biasa, jadi mereka tidak memperhatikan dirinya. Reka melirik ke arah Tamara, lalu dia mengangguk pelan. Reka pun merasa lega. Hendro yang para pejabat inspeksi lainnya mulai kembali. Kouji pun berkata, "Katakan hasil inspeksi kalian." Hendro langsung menyambar, "Tuan Ludi, aku telah menemukan sebuah masalah besar." Kouji berujar, "Oh, coba katakan." Hendro pun menjelaskan, perlindungan pemadam api perusahaan ini tidak cukup baik, dan memiliki potensi kebakaran yang besar. Sekarang cuaca panas dan kering, sangat mungkin terjadi kebakaran. "Oh, benarkah?" Kouji pun berkata lagi, "Tuan Valkyrie, bagaimana tanggapan Anda tentang masalah ini?" Katie dan yang lainnya merasa gusar. Tebakannya benar, ternyata Hendro sengaja mencari masalah.
Mungkin perusahaan ini punya lisensi pemadam api, akan tetapi kalau detail seperti ini saja tidak lolos, bagaimana mungkin bisa mendapatkan lisensi pemadam api? Kemungkinan besar Hendro menggunakan kesempatan ini untuk membalaskan dendam pribadinya dan membuat perusahaan disegel. Reka bertanya dengan tenang, "Oh, Tuan Ludi, bisakah kamu beritahu bagian mana pemadam api kami yang bermasalah?" Belum sempat Hendro membuka suara, tiba-tiba Kouji langsung menunjuk ke arah barat daya, "Cepat periksa, kenapa di sana ada asap tebal, jangan-jangan area produksi kebakaran." Hendro berteriak, "Celaka, tadi aku melihat kalau sudut itu pemadam apinya bermasalah, ternyata 8 dari 10 area produksi sudah terbakar api. Ayo, cepat pergi lihat." Kouji menyuruh mereka dengan panik. Sekelompok orang pun langsung pergi ke arah barat daya. Katie dan yang lainnya mengikuti mereka dari belakang dengan gugup. Tak disangka Tamara malah menahan tangan Katie dan berkata, "Nona Bulzar, sekali lagi aku telah menyelamatkan perusahaan kalian. Malam ini kamu harus mentraktir aku makan sebagai ucapan terima kasih, hanya kita berdua saja, tidak usah membawa Reka." Katie melongo, sejak kapan dia telah menyelamatkan perusahaan sekali lagi? Dia buru-buru menjawab, "Ya sudah, urusan traktir kita bicarakan nanti saja. Bukankah tadi baik-baik saja, kenapa sekarang tiba-tiba ada kebakaran? Jangan-jangan si Hendro itu yang sengaja menyulut api. Ah, kali ini masalahnya jadi besar."